Tuhan bicara pertama tentang bagaimana menjadi seorang hamba yang baik, yaitu dia harus menjadi seorang pengelola yang baik dari kekayaan surgawi. Ingat bahwa apa yang ada pada kita itu bukan milik kita, tapi kita hanya diberikan tugas untuk mengusahakan dan memeliharanya. Seperti ketika Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa di Taman Eden. Ini bukan perintah atau mandat untuk memiliki, tetapi sebetulnya kita hanya sebagai pengelola dari apa yang Tuhan punya. Nah, pengelola itu akan sangat berkenan ketika yang empunya meminta apapun, kita mengiyakan. Ingat, kita bukan yang punya, kita hanya sebatas mengelola. Nah, ada bagian yang Tuhan izinkan kita menikmatinya, Anda nikmati. Bagian yang Dia berkata, kembalikan kepadaku, kembalikan kepadanya. Jelas ya saudara ya? Jadi kalau Anda ingin berkenan, siap sedia, jadilah pengelola dari apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, terus terang ada banyak orang, bukan hanya harta lah, kadang-kadang posisi, ya, kedudukan, pengaruh, atau popularitas itu bahkan dianggap sebagai milik pribadinya. Itu menimbulkan kekacauan. Saya belajar kalau seorang gembala misalnya menganggap gereja itu adalah milik pribadinya, itu awal kekacauan. Kalau Anda perhatikan nanti akan muncul suatu family system di dalamnya. Akan muncul dinasti. Nah, di situ akan mengkebiri akan orang-orang yang berpotensi dari pemimpin karena sekedar dia bukan anggota big family kami. Nah, itu merupakan hal yang buruk sekali. Dan di mana-mana saya perhatikan terjadi seperti itu, oleh karena cara pengaturan dalam keuangannya tidak beres, didasari oleh karena apa? Pemahamannya, understanding-nya tidak beres juga. Ya, saya perhatikan, saya ngomong terus terang di banyak tempat bahwa kalau saya ngomong dengan para gembala, saya berkata kepada mereka, kalau kita ingin murni dengan Tuhan, jauhkan, pisahkan diri kita dari keterlibatan langsung dengan memegang keuangan gereja. Pisahkan. Ada beberapa sistem, tanpa saya mencoba menyebut nama, tapi di mana-mana orang buat ya, ada sistem yang sebetulnya membuat si pendeta ini punya akses yang pribadi, dalam pengertian begini. Seringkali uang itu masuk ke dia tanpa ada orang ngerti ini berapa sebetulnya, ya. Terutama kalau itu perpuluhan. Katanya dia berkata bahwa Lewi berhak terima perpuluhan. Saya berkata saya setuju itu. Tetapi mengingat bahaya dosa dan kedagingan kita, dan yang kedua, uang itu sangat peka sekali. Kenapa nggak dibuat sistem yang bisa membuat kita tetap menikmati berkat Tuhan sebagaimana yang Tuhan percayakan, tetapi jangan memberi peluang kepada orang untuk menghantam kita akan hal-hal yang tidak perlu. Ya kan? Kalau kita perhatikan kan sekarang ini banyak orang kan, ya kalau orang memberi perpuluhan ke gereja, misalnya masuk ke gembala ya, gembala ya sudah inilah hak saya. Kamu nggak usah ngerti. Berapa ini jumlahnya? Itu akan create problem, saudara. Karena orang bertanya sebetulnya. Nah, beberapa gembala bahkan berkata, loh ini nggak cukup loh, ini saya masih nombokin sendiri. Ternyata betul, dia tidak ambil uang, dia nombokin sendiri. Tetapi karena ketertutupan seperti itu, ya nggak ada sistem yang cukup baik, akibatnya apa? Orang bertanya sebetulnya, ini uangnya dikemanain? Gitu. Nah, itu sudah merupakan benih yang sangat tidak baik dalam kehidupan bergereja. Nah, saya mendorong kalau Anda bukan pendeta, jangan ikut-ikutan bertanya-tanya seperti itu. Tidak ada untungnya juga buat saudara. Ngerti ya? Sekali Anda memberikan persembahan, lepas dari tanganmu, selesai urusannya. Jangan dikejar, ini kemana larinya uang. Itu salah di depan Tuhan. Hatimu belum rela melepaskannya. Pak, dikorupsi Pak oleh pendeta saya, misalnya. Biarkan urusan dia dengan Tuhan. Urusanmu selesai, waktu engkau taat memberikan, that's it, selesai. Tapi kalau Anda pegang jemaat, Anda bendahara atau pendeta atau apapun, saya menganjurkan sebetulnya, sebaiknya jangan berikan peluang kepada setan untuk mempertanyakan kita akan integritas kita soal keuangan kita. Kalau hamba Tuhan mulai dipertanyakan integritasnya soal uang, jeleknya luar biasa. Ini bagian yang sangat-sangat sensitif dalam gereja, bicara soal keuangan. Saya belajar dari sejak awal, ketika gereja masih kecil sekali, dan ketika bahkan saya beberapa tahun pertama tidak terima 1 rupiah pun dari gereja, karena nggak ada mau terima apa, saya berkata begini,
Dari awal mari kita tata bahwa semua hamba Tuhan di gereja ini terima gaji. Perpuluhan seperti apapun, masuk di kantong kolektor, masukkan ke bendahara. Terus dibuat sistem. Ya, kalau Tuhan izinkan nanti kelak sesekali saya akan minta beberapa orang yang teman-teman yang ngurus di dalam itu untuk cerita dengan saudara, akan jadi input baiklah. Tapi ingat loh ya, kalau saya ceritakan begini, bukan sebagai bahan Anda ngantemin orang lain. Ngerti? Seringkali cara respon kita nggak dewasa. Kita berkata, nah ini bagus nih, kita jelek, di-compare. Anda menciptakan masalah. Ya, saya berikan ini supaya kelak kalau saudara diberi kepercayaan oleh Tuhan, saudara bisa buat yang lebih baik. Tangkap ya. Tapi bukan untuk mengkritik orang lain. Nah, saya belajar dari pengalaman bahwa kalau tidak dengan cara terbuka seperti itu, akan berat. Pak, kalau digajikan sedikit, siapa bilang? Ya tergantung dong keadaan keuangan. Kalau memang memungkinkan, ya baguslah kita beri secara baik. Supaya orang itu gini ya, kerja buat Tuhan itu mereka bisa segenap hati. Nah kebanyakan kita juga punya pola gereja juga salah. Kalau saya bilang pelayanan itu kalau memberi sekedarnya. Sedikit sekali dan terimalah dengan senang hati. Gitu, kayak sekolah minggu kita ngajarinya. Dengan Tuhan begitu, dengan full timernya begitu. Nggak diperhatiin. Jadi saya berkata ini ada sisi bagian yang Anda mesti perhatikan. Tapi intinya begini, anyway. Anda dan saya hanyalah pengelola, ya, bukan pemilik daripada kekayaan yang hari ini ada pada kita. Kita hanya mengelola yang menjadi miliknya Tuhan. Itu bagian pertama. Untuk kita menyiapkan diri kita, menyambut Tuhan datang kedua kali, Anda dan saya harus hanya menjadi pengelola, mengusahakan dan memelihara yang Tuhan percayakan kepada kita. Amen, saudaraku. Nah, sekarang yang kedua. Lihat di Matius pasal 25, ayat yang pertama sampai 13. Matius 25, ayat pertama sampai dengan 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Oke, banyak orang memberikan penafsiran bahwa ya zaman-zaman sekarang ini, saya sejak tahun 80-an awal, ya inilah kalau Anda tidak punya Roh Kudus, tidak bisa masuk. Betul juga sih, minyak itu simbol Roh Kudus. Kalau nggak ada urapan, nggak bisa. Kamu kayak yang bodoh, padam minyakmu. Lalu kita akan nyanyi lagu-lagu lama itu, "Beri minyak padaku dalam lampu," dan sebagainya ya. Itu lagu-lagu kuno dulu. Well, saya berkata begini. Sebetulnya ini ayat berkaitan juga dengan cara pengelolaan keuangan. Anda bertanya, yang mananya Pak? Jangan dipaksakan dong penafsirannya. Enggak dipaksakan. Kita rileks saja, tidak memaksa siapapun, saudara. Dengerin baik-baik. Yang bijaksana ini punya pelita dan minyak. Right? Yang bodoh dikatakan punya pelita tanpa cadangan minyak. Tapi dia punya apa? Uang. Ngerti? Yang bijaksana, dia siapkan pelita, uangnya dia pakai untuk beli minyak cadangan. Terus dia bawa. Yang bodoh, dia bawa pelita, uangnya belum dibelikan minyak.
masih dia masukin di dompetnya. Ngerti? Ketika padam minyak apinya, bukan minyaknya, apinya padam, dia minta kepada yang bijaksana, berikan minyak. Yang bijaksana berkata, nggak cukup buat kami. Pergilah dan beli minyak. Artinya dia masih simpan duitnya. Ngerti? Duitnya disimpan sebagai duit, itu yang membuat apinya kemudian tidak cukup minyak. Nah, apa artinya sebetulnya? Dengarkan baik-baik, saudara. Anda perlu understanding ini. Uang lebih baik dipakai untuk, tanda petik ya, membeli sesuatu yang bisa membuat api dalam hidupmu tetap menyala dan makin besar. Saya mau ulang sekali lagi. Perumpamaan ini juga mengatakan, dalam kehidupan kita, Anda semestinya menggunakan uang untuk, tanda petik ya, membeli sesuatu yang rohani, yang membuat pelita atau api dalam hidupmu tetap menyala. Jangan kita pakai uang, simpan uang untuk uang. Ngerti? Nah, ini saya ingat begini. Orang Asia, terutama Chinese ya, dengan orang Barat itu punya filosofi hidup yang berbeda. Kalau orang Barat, dia kerja untuk kenikmatan. Pokoknya dia kerja untuk kenikmatan. Ada istilah apa? Thank God it's Friday. Puji Tuhan, hari ini hari Jumat. Besoknya weekend. Terus Minggu, artinya libur. Gitu. Buat mereka, thank God it's Friday. Makanya ada restoran di mana-mana itu, TGIF atau apa ya. Thank God it's Friday. Terima kasih Tuhan, ini Jumat. Artinya besok libur. Buat mereka liburan itu hal besar. Kalau mereka punya uang, mereka tabung. Untuk apa? Liburan. Holiday. Buat mereka itu hal besar. Liburan. Wah, holiday itu penting buat mereka. Lalu mereka akan kredit apa kapal pesiar lah, segala macam untuk bisa menikmati apa? Liburan. Itu filosofi mereka. Mereka kerja supaya bisa menikmati hidup. Kalau orang Timur, terutama orang Chinese tidak. Mereka kerja supaya punya uang. Ngerti? Kegembiraan mereka itu bukan ketika liburan ke Amerika, ke Singapura. Mereka bilang nggak mau itu, ngabisin duit. Tapi kalau mereka nikmat, ketika lihat di buku tabungan mereka, nolnya tambah panjang, mereka berkata, ini dia liburan saya. Tidak usah dikasih apa-apa. Di WC pun dia lihatin buku tabungannya, nambah 4 lagi nolnya. Nah ini dia hidup untuk ini. Untuk 7 turunan tidak habis, tapi belum kawin juga. Jadi siapa yang makan? Gak ada, saudara. Jadi kalau orang Chinese kerja untuk apa? Cari uang. Nanti ya setelah tua, uangnya dipakai untuk membeli lagi kesehatannya. Ya toh, terlalu banyak kerja kan teler. Rontok semua organ tubuhnya, ke Singapura, ke Amerika dibedah, hilang lagi duitnya. Jadi begitu. Kalau kepercayaan lain, sudah mati, kirimin duitan. Ya, senang tak gitu. Banyak itu membuat polusi, tapi senang juga, pokoknya kirimin duit, dia biar senang di sana. Tapi itulah kenyataannya. Filosofinya memang begitu. Dia cari uang. Ya. Nah orang Kristen Pak, orang Kristen itu diberi 2 pilihan, bahkan 3, kata Alkitab. Ada yang memiliki, tapi ada yang menikmati, ya toh? Yang paling bagus apa? Dua-duanya. Memiliki dan menikmati. Kalau Anda hanya memiliki, seperti orang buta, punya televisi 300 inch, yang nonton pembantu dan sopirnya. Atau orang lumpuh punya kolam renang, yang berenang pembantunya. Dia hanya memiliki, bayar pajaknya, tapi tidak menikmati. Nah kalau orang menikmati, saudara, tidak usah mempunyai, tapi dia nikmati. Baru mau ke School of X, ada temannya naik BW Benz lewat. Ikut. Dia nggak perlu bayar. Mau pulang ngantri bus, Rolls Royce lewat. Ikut pulang, ikut. Tiap hari begitu 30 tahun kan menikmati, saudaraku. Iya kan, contoh ekstrimnya. Ada orang bangun rumah, mewah sekali, tiba-tiba pengen pindah ke Australia, dia berkata, mau nggak kamu pakai? Nggak usah bayar deh, 30 tahun kamu pakai di sini aja. Dia nggak usah bayar apa-apa, dia menikmati.
Tapi orang biasanya nggak puas hanya menikmati. Orang ingin dua-duanya, memiliki dan menikmati. Akhirnya jatuh dalam dosa, keserakahan, dan cinta akan uang, akhirnya masuk ke neraka, saudara. Kalau tidak hati-hati. Jadi yang bodoh ini adalah mereka yang punya pelita, tetapi pelitanya itu tidak cukup persediaan minyak. Uang mereka belum dibelikan, atau waktu itu tidak dibelikan sesuatu yang membuat pelitanya tetap menyala. Yang bijaksana, mereka gunakan uang mereka untuk sesuatu yang menjamin bahwa pelitanya tetap menyala. Nah, di sini Anda harus mengerti. Rupanya, ada keterkaitan antara uang dengan sesuatu yang rohani. Ini berkaitan rupanya. Kalau kita bijaksana, kita akan terus dalam pimpinan Roh Kudus untuk meyakinkan diri bahwa setiap uang yang ada pada kita digunakan untuk sesuatu yang punya urusan kepentingan membangun manusia roh kita. Nah, jangan salah bahwa Tuhan tidak mau kita melarat, kemudian rohnya berapi-api. Tentu tidak. Makanya nanti kita belajar juga hukum tabur tuai. Itu ada hukumnya. Tetapi yang bijaksana ini ngerti bahwa apa yang aku punya ini aku bisa pakai untuk sesuatu yang membuat pelita hidupku tetap menyala. Nah, saya ingin buktikan dengan beberapa ayat bahwa ada keterkaitan antara uang dengan sesuatu yang rohani. Bahkan ini merupakan channelnya. Ya, itu merupakan salurannya.